Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikarunia kepada kita. Kita membuat karunia-Nya, Allah selalu memberikannya. Maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat yang besar adalah wajib kita syukuri, dan nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk masuk surga. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang makmur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidak cukup dengan ucapan dan kalimat saja. Setidaknya seorang harus memiliki sifat tiga. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyaknya masalah, hanya tiga ini yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hakim al-Jaziyah dalam kitabnya Madarius Salikin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakni, diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriman kepada Allah, kitab, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bertanggung. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayat adalah dengan memeluk keyakinan. Tetapi itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seorang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW kemudian ikut sejarah hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kedua perihalnya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya di musibah. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakni menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada tiga tingkat, yaitu al-yakin al-akbar, yakni meyakinkan seluruh berita informasi di Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan risalahnya yang beliau bawa, mencakup informasi yang mendapatkan dalam Al-Quran, mampu hadis riwayat Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah beliau mampu terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Al-yakin al-dalah, yakin dan percaya kepada setiap bukti yang dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakni terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yakin al-musyahadah, ini merupakan tingkat yakin paling tinggi. Hanya tingkat para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini.
Al-musyahadah adalah tingkat keyakinan terhadap hal yang gaib, yakni tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat yang pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Ghais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu pembuktian kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kedua sifat at-tasyim yaitu berasal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah yang kepada agamanya. Allah berfirman, tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan kepada perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Quran surat Al-Ahzab 36. Sifat muslim yang ketiga at-taqi, atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman yang menuntut cinta, dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imamnya Abdi Nuh, cerita Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu memanfaatkan jiwa dan raga, memaafkan nafas dan umurnya selama 350 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah membabarkan ungkapnya Nabi Nuh. Namun iyalah waman yudifa hadilah. Alhamdulillahillazi asharu rasuluhu bin huda wa dinil haq liyudhiru al-abdini kulli wala khairul muslimun. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala ibadallah unsina nafi wa fika billah faqafa la muttaqun wa qala talallahu yahudu amatu tuktibuntu wa la tahu illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim.